50.000? Tidak, 50. 50.000? Oke. 50.000 dik ya? Ya. Oke. To happen? Ah, no money. Money. Tindakan orang ini tidak patut ditiru dan sangat berbahaya untuk dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh orang ini dan apa yang dia posting di sosial medianya hanya... Bang, wih, goblok. Ini orang-orang empatinya di... Bikin malu para sahabat. Sudah salah di mata masyarakat dan juga di media sosial. Masih banyak konten kreator yang membela anak-anak ini para sahabat. Padahal sudah jelas-jelas salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh ngebahas kepada Mas Farhan tentang suatu vlogger daripada Indonesia. Mereka itu vloggernya itu, konten kreatornya ini keliling-keliling daripada Indonesia macam itu, keliling-keliling Indonesia, seluruh Indonesia macam itu. Mereka kemarin itu melakukan perjalanan wisata ke pulau yang ada di NTT para sahabat. Di situ ada oknum pemalakan tentang dari parkir dan juga foto-foto. Sempat viral di media sosial tentang EQ atau tata keramah yang perlu diubah macam itu, adab yang perlu diubah macam itu. Di situ banyak netizen mengecam suatu pulau ini para sahabat. Dan malangnya ada suatu konten kreator sebangsa daripada mereka itu mengecam konten yang membuat video di situ para sahabat. Bahkan mengatakan ini melanggar hukum memposting video anak-anak. Kok yang salah malah dibela macam itu? Itu pertanyaannya. Kalau salah ya salah, tak payah dibela. Itu yang membuat negara kita itu tak maju-maju para sahabat. Sudah salah mau dibela macam itu. Seharusnya kalau salah itu dinasehati, diperbaiki ke depannya biar tidak terulang lagi. Bukannya malah dibela, malah dipuji. Itu perlakuan itu tak patut disebarkan di media sosial. Padahal memang saya ajungkan jempol dengan adanya postingan abang konten kreator yang ada pemalakan dari parkir dan juga ambil foto dan terbangkan drone. Itu memberitahu kepada halayak ramai biar mereka itu kapok, biar itu ada efek jera macam itu. Kalau sudah viral kayak gitu kan nanti boleh diperbaiki, bukan malah dibela katanya ada hak anak macam itu, katanya tak boleh memposting tanpa izin. Itu sudah sudah seharusnya dihilangkan kata-kata seperti itu untuk membela yang salah macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Akhirnya pelaku yang melempar batu ya dan menghalangi kita di tengah jalan sudah tertangkap ya. Ini fotonya. Dan ini sumpah gercep banget ya untuk teman-teman polisian dari Kabupaten Malaka. Enggak sampai 24 jam ya, mereka langsung tertangkap. So thank you banget ya, dan kami apresiasi sebesar-besarnya. Dan kemudian kita juga mau infokan dengan video ini bahwa kan kita kemarin udah kontak nih dari teman-teman dari Polres Malaka ya. Kita mohon maaf banget, kita nggak bisa mampir ke Polres untuk melanjutkan proses hukum karena ya posisi kita juga sekarang lagi ada di Timor Leste. Dan dengan video ini kita juga mau kasih tahu bahwa kan banyak nanya nih, kami juga penasaran sih ya, modus pelemparan itu apa itu, kenapa dia sampai menghalangi kita depan jalan dan dia melempar batu, apa tujuannya, apakah mau begal kah, apakah mau minta uang. Kita habis diinterogasi oleh teman-teman dari Polres Malaka ya, dia tuh mabuk ya, jadi pengaruh alkohol, kebetulan lagi arah pulang dan kemudian kami lewat. Jadi moral cerita adalah ini tuh kejadian yang tidak direncanakan. Jadi kedua pelaku ini bukan berencana nungguin, hadang dan lempar batu, enggak. Cuma karena memang lagi mabuk aja gitu loh. Dan ya aku juga udah kasih tahu ke Riana juga semalam ya, aku ceritakan gini. Dan Riana juga bilang, bentar, mana Riana?
Nah, kan kemarin kan Riana masih agak trauma. Tapi sekarang ya, ini Riana sudah aman sayang? Sudah aman. Soalnya kan ini kan juga bukan disengaja toh. Iya. Jadi kan karena kedua pelaku ini mabuk kan. Iya, soalnya kemarin juga cuma shock aja sih, nggak kenapa-napa. Cuma Ya, shock aja gitu kaget loh. lah, wajar Iya, lah ya. Kaget, wajar. Dan kami juga udah terima video permintaan maafnya ya. Kami udah nonton dan kami lihat ya, betul memang mereka bukan sengaja gitu, bukan untuk menunggu kita buat lempar, buat begal, enggak. Iya. Jadi dalam video ini kita mau menyatakan bahwa ya kita terima permintaan maafnya ya. Kami berdua ya dari Jajago juga udah ikhlas ya. Dan kita memaafkan ya sayang ya. Iya, It's no problem. Karena kami percaya bahwa orang NTT itu dasarnya baik. benar. Kita Baik banget malah. Iya, jadi kami rasa tuh bukan ya, tidak ada orang NTT yang mau menyakiti orang secara sengaja gitu. Ini murni karena pengaruh alkohol dan kami juga tidak akan ada tuntut apapun. Kita nggak neruskan lagi laporannya karena kita juga nggak mungkin nggak bakal balik ke Malaka lagi karena kita udah ada jalur lain lagi menunggu kita. So itu aja kita juga thank you banget buat teman-teman dari semua NTT yang udah DM kita ya, ratusan DM masuk. Wah gila, thank you banget, support kalian luar biasa ya. So habis ini kita akan lanjut lagi ke pulau-pulau berikutnya ya. Kita lagi mencoba pelan-pelan untuk mulai ngecamp lagi ya, karena Riana katanya udah mulai ya tenang sih, karena itu kan nggak sengaja, bukan orang-orang jahat itu. So it's fine. Siap. So tunggu kami di petualangan berikutnya. Thank you banget buat teman-teman dari Kepolisian Malaka dan dadah. Tindakan orang ini tidak patut ditiru dan sangat berbahaya untuk dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh orang ini dan apa yang dia posting di sosial medianya hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri. Dan cenderung mendiskreditkan warga masyarakat setempat, khususnya anak-anak yang berada di tempat wisata tersebut yang dia posting di sosial medianya. Kenapa? Ini alasannya. Pertama, orang ini tidak tiba-tiba berada di tempat wisata tersebut. Tapi sebelum dia pergi ke tempat wisata tersebut, dia sudah melakukan riset. Dan hasilnya negatif. Yang artinya, tempat tersebut tidak layak untuk dikunjungi. Karena merupakan zona merah untuk wisatawan. Tapi, orang ini dengan tahu dan mau, dan cenderung sengaja, tetap memaksakan diri untuk pergi ke tempat wisata tersebut dan membuat sebuah video. Yang artinya apa? Artinya, orang ini pergi ke tempat wisata tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia cenderung dengan sengaja mendiskreditkan warga masyarakat setempat, khususnya anak-anak di sekitar tempat wisata tersebut yang dia rekam dan dia posting di media sosialnya. Padahal, secara aturan tidak boleh memposting anak-anak kalau tanpa izin dari orang tuanya atau dari anak-anaknya tersebut. Jadi, ingat, untuk semua orang yang menonton videonya dan cenderung mendiskreditkan warga masyarakat setempat, khususnya anak-anak yang berada di tempat wisata tersebut. Ingat, tindakan yang dilakukan oleh konten kreator ini sangat salah, tidak patut ditiru, dan sangat berbahaya untuk dilakukan. Dan ini peringatan untuk konten-konten kreator lain. Peringatan bahwa kalau tahu tempat wisata tersebut tidak layak untuk dikunjungi, ingat, jangan memaksakan diri. Karena pada akhirnya niat kalian hanya untuk mendiskreditkan warga masyarakat setempat. Padahal kalian sudah tahu tempat tersebut tidak layak untuk dikunjungi. Tapi kalian juga dengan tahu dan mau dan sengaja tetap memaksakan diri untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Ini kan tindakan yang gila. Syukur saja tidak terjadi apa-apa di tempat wisata tersebut. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Coba, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang lebih malu? Ini kan merupakan tindakan yang aneh yang dilakukan oleh konten kreator seperti ini. Yang pada akhirnya, ujung-ujungnya dia menyalahkan warga masyarakat setempat. Apalagi dia memposting anak-anak. Ini memang aneh. Dan tindakan-tindakan seperti ini perlu diperingatkan dan ditindaklanjuti. Bukankah seharusnya kalau kau sudah tahu tempat tersebut tidak layak untuk dikunjungi, tapi kau memaksakan diri untuk mengunjunginya, harusnya kau tahu. Karena kejadian seperti itu bukan hanya baru terjadi, tapi sudah berulang. Dan di situ orang ini pun tahu bahwa kejadian itu sudah terjadi berulang, tapi dia tetap memaksakan diri. Dan sampai di sana dia tidak mau mencari akar masalahnya itu seperti apa.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Dia ujung-ujungnya hanya mau mendiskreditkan warga masyarakat setempat, khususnya anak-anak yang dia posting di sosial medianya. Nah, tindakan seperti ini perlu diperingatkan dan perlu ditindaklanjuti. Jangan sampai orang-orang seperti ini, konten-konten kreator seperti ini, hanya pergi ke suatu tempat hanya untuk mempermalukan tempat wisata yang dia kunjungi, ya, tanpa mau mencari tahu akar masalahnya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Seharusnya tak ada pembelaan di sana ya para sahabat. Kalau memang salah ya memang harus salah macam itu. Tak harus meminta maaf. Bahkan seorang bupati yang ada dekat sana itu mengajukan permintaan maaf di media sosialnya. Tapi konten-konten kreator yang ada dari sana itu, yang dari NTT itu, malah membela si anak ini. Kan pelik para sahabat. Ada yang mengatakan Indonesia itu memang kaya raya daripada laut, daripada bumi, daripada emasnya. Tapi kaya hanya orang pejabat yang boleh merasakan itu, yang Mas Farhan tahu para sahabat. Dan miskinnya adab lah. Indonesia itu miskin adab menurut Mas Farhan. Tak mau memperbaiki diri. Adab itu harus harus ada. Setiap negara itu punya adab para sahabat. Setiap yang dikatakan, apalagi kan dianutnya agama rata-rata kan 90% kan rata-rata kan Islam. Kan adabnya harus ditanamkan dulu. Memang ketika Mas Farhan membuat video atau statement macam itu, kok kamu itu mau memburuk-burukkan negaramu sendiri macam itu. Sebenarnya Mas Farhan itu mau kasih ajar kepada suatu wilayah ataupun suatu kota yang masih perilakunya ini masih di bawah rata-rata para sahabat, yang selalu yang boleh dikatakan oknum atau pemalakan macam itu gimana mau maju negara kita macam itu kalau kita tak mau mengkritik macam itu. Sebenarnya kita ini dengan membuat video mengkritik dan menyampaikan suara rakyat yang bawah, mungkin kalau orang-orang daripada kampung kan dia tak tahu membuat video macam itu. Makanya adanya anak-anak muda sekarang ini boleh mengkritik, boleh mengajukan video dekat media sosial agar menjadi cerminan kepada halayak ramai bahwa suatu hal yang tidak baik harus dimusnahkan, bukan malah dilestarikan macam itu. Seperti halnya adanya adab yang tak kurang baik, yang kurang baik lah, bukan tak kurang baik, yang kurang baik, yang tak baik harus dibuang, harus dicampakkan macam itu, bukan malah dilestarikan macam itu para sahabat. Seharusnya banyak orang yang terkesima dengan, tak perlulah jauh-jauh seperti negara-negara Eropah. Anggaplah kita bercermin ke negara yang ada di Asia ini, sepertinya negara Singapura yang sudah maju, seperti negara dekat Malaysia macam itu. Malah kalau kita Mas Farhan panggil dekat Malaysia ini, banyak yang panas netizennya para sahabat, tak terima, tak mau menelan fakta meskipun itu pahit macam itu, tak mau menerima kenyataan macam itu. Seharusnya harus membuang jauh-jauh hal-hal yang tidak pantas macam itu. Adab-adab yang kurang pantas, yang tidak pantas, yang buruk harus dibuang, harus mencermin adab-adab yang lebih bagus ke depannya macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.